Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel JRM Flasher. Oke, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya. Belum lama di Basecamp saya bertemu dengan driver Gojek, umurnya kurang lebih 45. Beliau ngeluh ke saya kalau handphonenya berat, buat loading Gojek aja susah. Terus setiap ada order masuk jarang nongol. Tapi di laporan penerimaan ada. Setelah saya cek, rupanya handphonenya memang super lemot karena kebanyakan sampah, kebanyakan case, kebanyakan sampah sistem, dan kebanyakan case sistem. Akhirnya saya bersihkan dan alhamdulillah sekarang hasilnya lumayan. Mengingatkan kembali ke teman-teman driver ojek online, faktor gacor itu sangat banyak. Yang paling dasar adalah perangkat kita, handphone kita harus benar-benar bekerja dengan maksimal supaya terbaca di server. Apabila handphone kita lemot, handphone kita tidak maksimal kerjanya, buat loading aja susah, apalagi order masuk, apalagi untuk bersaing dengan teman-teman yang handphonenya bekerja dengan maksimal. Handphone bekerja dengan maksimal nggak harus handphone yang bagus, nggak harus handphone RAM 8, RAM 6. Untuk RAM 2, RAM 3 saya rasa untuk sekarang sih masih bisa bersaing dengan handphone yang bagus. Ingat, setiap usaha pasti akan ada hasilnya dan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke, langsung aja. Caranya seperti ini, dan ini saya praktekkan di handphone Xiaomi Note 5 Pro. Untuk teman-teman yang menggunakan handphone Xiaomi khususnya bisa langsung disamakan, dan buat teman-teman yang merasa sudah mengerti hal ini boleh di skip. Kalau mau disamakan juga tidak apa-apa. Oke, kita pastikan dulu memori sebelum hapus sampah. Sama sudah sampah masuk ke menu setelan, kemudian masuk ke tentang telepon, kemudian klik di folder atau di menu penyimpanan. Nah, ini nih, penyimpanan, kita klik di sini. Sebelum hapus sampah yang tersedia 6,94 GB, dan sini yang perlu teman perhatikan adalah data dalam cache nih. Di handphone saya ada 1,59 GB. Untuk mouse-nya dengan cara klik data dalam cache, kemudian klik OK. Masih belum mau ya, karena udah terlalu banyak ini. Sekali lagi klik OK, kemudian belum mau juga, klik lagi OK. Nah, di sini sudah mulai menghapus ya, dan langsung terlihat yang tersedia adalah 8,56 GB. Ini untuk sampah aplikasi ya, bukan teman-teman yang ada di handphone, bukan yang di sistem. Kita kembali, kemudian kita masuk ke file manager. Ini untuk teman-teman yang saya praktekkan adalah yang semua orang punya. Kalau untuk yang lain-lain sih biasa data pribadi. Ini saya masuk ke menu WhatsApp. Hampir semua pasti punya WhatsApp, dan ternyata selama ini WhatsApp itu banyak menyimpan sampah. Sebentar, mana WhatsApp nih? WhatsApp enggak urutan sini soalnya. Mana ya?
Nah, itu kelihatan. Nah, ini klik WhatsApp. Kita urutkan dulu biar gampang lah nyarinya, biar nggak muter-muter, biar ntar nyarinya gampang. Nah, itu WhatsApp, kita klik, kemudian masuk ke media. Ini di sini nih yang banyak menyimpan sampah nih. Kemudian di sini sudah terlihat nih sampah-sampah yang dihasilkan oleh WhatsApp. Kemudian saya pilih dulu wallpaper di sini. Di sini klik aja WhatsApp audio. Perlu teman-teman perhatikan ya, di sini yang teman-teman tahu aja, yang sekiranya penting atau nggak penting hapus aja. Kalau saya sih saya hapus semua aja, nggak apa-apa, biar lebih enteng. Untuk teman-teman yang sekiranya penting jangan dihapus, bisa dipilih satu persatu. Kemudian kembali masuk ke WhatsApp dokumen. Nah, di sini ada banyak dokumen ya. Kembali teman-teman mengingatkan, teman-teman handphone yang tahu, handphone sendiri yang tahu, yang penting yang mana, yang nggak penting yang mana, dihapus aja supaya tidak memberatkan handphonenya. Nah, di sini di send nih, ini hapus saja nih. Kalau ada yang logo seperti ini lebih baik dihapus saja. Kembali, di sini saya hapus saja kalian nih, nggak penting ini, sudah lewat kali. Menurut saya nggak penting ini, udah hapus saja. Nanti akan kita buktikan setelah hapus change ada berapa size nya. Kemudian masuk ke WhatsApp image. Kembali lagi mengingatkan, di sini teman-teman yang tahu handphone teman-teman sendiri, yang penting hapus aja, yang nggak penting jangan dihapus ya. Ini saya kembali aja. Ini di sini banyak foto. Kemudian masuk ke WhatsApp profil, nggak usah. Masuk ke WhatsApp stiker. Nah, ini nih, ini yang banyak teman-teman nih yang belum tahu mungkin ya. Jadi ini adalah stiker yang dihasilkan di grup terutama nih. Nah, kita hapus saja nih. Punya saya ada berapa ribu nih tadi. Oke, kembali. Kemudian masuk ke WhatsApp audio. Nah, di sini yang sekiranya nggak penting dihapus aja. Kalau penting ya jangan. Kemudian masuk ke WhatsApp voice notes. Nah, di sini adalah voice note. Biasanya nih teman-teman kalau males ngetik, pakainya voice note. Nah, ini nih udah terlihat nih sampahnya ini, tapi ya ini dihapus aja semua, nggak apa-apa, nggak penting. Kemudian kembali masuk ke database WhatsApp database. Nah, ini nih sampah juga nih, harus dihapus nih. Iklan lewatin dulu. Kembali kita masuk ke backup, hapus saja nggak apa-apa. Kemudian masuk ke
Oh ya, tadi WhatsApp kita kembali dulu ya. Kemudian kita masuk ke, kita cari dulu nih. Di sini folder saya banyak nih. Di sini yang saya praktekkan adalah yang hampir semua teman-teman tahu. Ini di Telegram nih juga banyak menyimpan sampah nih, terutama di dokumen. Kadang-kadang kita tidak tahu, main klik-klik aja, kesimpannya di sini. Untuk aplikasi, untuk gambar nih. Aplikasi di sini dokumen aplikasi sama file zip. Dokumen masuk ke Telegram image. Di sini hapus semua aja, nggak penting nih. Oke, kembali, kemudian masuk ke WhatsApp video. Kembali mengingatkan, yang sekiranya nggak penting dihapus saja. Kalau yang penting ya jangan. Di sini saya rasa videonya sudah saya tonton semua dan nggak penting, mungkin saya hapus. Kemudian kembali, kita scroll lagi, kita cari yang sekiranya banyak sampah. Masuk ke share it nih. Nah, biasanya di sini bisa menghasilkan sampah nih. Ini juga banyak video-video saya yang saya kirim dari share it. Biasanya saya hapus dulu. Kemudian masuk ke download, kita kembali aja. Di menu share it udah bersih tadi. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita cari yang sekiranya banyak menyimpan sampah. Nah, di MIUI ya, masuk ke galeri. Nah, di sini hapus saja nih untuk debug lognya. Kemudian kembali, masuk ke recorder, hasil rekaman saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Bertemu kembali bersama saya di, kemudian masuk ke video. Nah, di sini nih video thumb nih, ini adalah sampah sistem nih, harus dihapus secara manual seperti ini. Kemudian kembali, kemudian masuk ke music. Pokoknya sepertinya sudah. Untuk MIUI kita scroll ke bawah nih, yang hampir semua handphone itu ada sampah ini. Teman-teman semua. Oke. Perlu kita klik dokumen terlebih dahulu faktor gacor. Kembali aja. Untuk akun ojol ini scroll ke bawah, sangat banyak. Kali ini saya akan masuk ke menu Android. Nah, di sini nih yang paling biasanya nih yang agak menghambat nih, masuk ke menu Android. Kemudian data kita tahan, kemudian kita hapus. Ini lagi proses hapus ya. Salah satunya adalah alat perang kita, handphone kita. Sudah kembali yang untuk buat narik, kembali. Sebelum kita kembali untuk file manajernya, untuk file manajernya cukup sekian. Dan kita masuk ke aplikasi yang bergambar sampah, maaf, bergambar sapu. Nah, sini sudah terbaca sampahnya dan kita hapus. Tidak cukup sampai di sini. Kita klik pojok kanan atas gambar sapu. Nah, di sini nih menghapus file sampah yang tidak terhapus secara otomatis.
Karena apa? Kita hapus secara manual. Nah, di sini nih yang ada logo tanda tanya. Ini adalah gambar atau logo yang tidak penting di handphone kita. Wallet global, Panava Android, kita tahan. Kita tercek seperti ini. Kita cari lagi yang ada. Nah, ini nih ada logonya tanda tanya. Terus kita semua kita checklist lagi, terus kita cari lagi ke bawah. Langsung aja di sini thumbnail saya ini nih menggunakan adalah sampah nih. handphone Xiaomi. Jadi teman-teman yang menggunakan handphone Xiaomi bisa langsung ikuti caranya. Yang pertama, saran saya di sini handphone saya recovery bawaan, aplikasinya tidak terlalu banyak, sengaja karena handphone ini RAM-nya cuma 3 dan ini handphone jadul teman-teman, tapi kemudian Google intinya di sini yang ada logonya tanda tanya berwarna abu-abu dihapus aja ya. Khususnya teman-teman yang menggunakan handphone Xiaomi bisa langsung disamakan cara menghapus sampah sistem dan sampah data handphone. Oke, kembali kita masuk ke menu setelan, kita scroll ke bawah dengan cara masuk ke setelan. Kita lihat di aplikasi yang di sini kita praktekkan untuk menghapus sampah yang atau data yang tersimpan di setiap aplikasi. Yang di sini yang akan saya hapus adalah aplikasi Android yang hampir semua orang punya nih. Chrome nih biasanya banyak menyimpan sampah nih. Keluar ruang, ini kita hapus data, kita masuk ke, kita klik hapus data aplikasi. Oke, sudah terhapus. Kemudian kita kembali, kita cari lagi ke bawah yang akan kita hapus, Google Play Store. Hapus aja, hapus data ya, bukan dengan install ya. Hapus data, hapus semua data. Oke, dan cari lagi kita ke bawah. Ini video adalah aplikasi Xiaomi, kita hapus data, nggak apa-apa. Kemudian masuk, kita scroll lagi ke bawah, kita lihat terus ke bawah, kita cek satu persatu. Di sini kita masuk ke YouTube, kita hapus data. Oke. Kita cari lagi aplikasi sekiranya banyak menyimpan sampah. Di sini untuk teman-teman ketahui, ya kita masuk dulu ke browser, hapus semua data. Oke. Untuk teman-teman ketahui, untuk menghapus data aplikasi ini, ingat ya, jangan hapus aplikasi yang bersifatnya login seperti Shopee, Lazada, akun Gojek customer, akun Grab customer. Sebenarnya sih bisa, nggak ada masalah, cuma takutnya kita lupa passwordnya. Nah, di sini masuk ke Google Drive dulu, kita hapus lagi. Di sini kembali lagi mengingatkan, di sini ada teman-teman sendiri yang tahu tentang aplikasi teman-teman. Di sini Google Play Film saya hapus, nggak apa-apa. Kalau untuk Xiaomi khususnya, masuk ke Google Play Music, kita hapus. Terus kita scroll, kita masuk ke Maps. Kemudian kita hapus data. Setelah ini akan saya bagikan caranya menghapus file sampah sistem atau history sistem dari Maps itu sendiri.
kemudian masuk ke share it, kita hapus data lagi seperti tadi. Kembali masuk ke UC browser, kita hapus data lagi. Kemudian scroll ke bawah, kita cari lagi yang sekiranya menyimpan sampah yang tidak login ya. Kita kembali, sepertinya sudah selesai untuk hapus aplikasi. Kita cek lagi, maaf, kita masuk ke menu WhatsApp nih untuk cara pembersihannya. Dengan klik kanan dari 3 titik di atas, masuk ke menu setelan dan masuk ke menu data dan penyimpanan. Ini fungsinya untuk men-setel ulang atau merestart statistik dengan cara klik. Sebentar lagi menghitung, ditunggu. Nah, di sini masuk ke penggunaan jaringan, kita setel ulang statistik. Lihat garisnya akan kembali seperti semula masuk WhatsApp. Nah, di sini sudah terhapus ya untuk sampah dari WhatsApp itu sendiri. Kita kembali, kemudian kita lihat memori ya, setelah kita melakukan penghapusan sampah seperti ini. Kita masuk ke nama perangkat, maaf, di sini kita masuk ke penyimpanan. Nah, di sini nih sudah terbaca ya, tersedia 15 GB. Tadi sebelum kita hapus adalah 6,9. Artinya setelah kita menghapus seperti tadi akan membuka ruangan, membuka memori sekitar 10 GB. Oke, selanjutnya kita hapus Google Play Service dengan bantuan aplikasi Play Service Info. Kita klik, kemudian klik info aplikasi, kemudian kita klik hapus data. Ya, klik hapus data, kemudian klik keluar ruang, kemudian kita klik hapus semua data. Karena ini akan menyimpan cache yang banyak, kita hapus saja sebisa mungkin setiap hari sebelum mabit. Kemudian kita kembali, kemudian kita masuk ke Maps. Kita akan menghapus history Maps itu sendiri. Kita masuk ke Maps, kemudian kita klik logo kanan atas. Nah, itu. Kemudian kita klik setelan, kemudian kita pilih history maps. Supaya mapsnya enteng ya, maps enteng, GPS akurat, dan akan mudah terbaca oleh server. Kemudian klik titik 3 kanan atas, kemudian kita pilih yang hapus aktivitas menurut. Klik, kemudian kita pilih yang sepanjang waktu ya, ini akan menghapus semua histori selama ini. Akan kembali seger nih ntar nih mapsnya. Kemudian kita klik hapus, kemudian klik OK. Di sini juga bisa diatur ya, hapus otomatis per berapa bulan. Di sini saya atur 3 bulan sekali supaya tidak numpuk, takutnya saya lupa ya. Oke, kemudian kita kembali.
Kemudian kita kembali aja. Oh iya nih, untuk lokasi ya, kita setting akurasi tinggi supaya mantap. Kemudian kita masuk ke YouTube, kita hapus history YouTube nih. YouTube ini semua orang punya aplikasinya nih, cuman kadang-kadang mungkin belum tahu cara menghapus historinya nih, yang selama ini menyimpan sampah banyak. Masuk ke setelan, kemudian masuk history dan privacy, hapus history penelusuran, hapus history penelusuran, sama yang di atas ya, hapus history tontonan ya. Ini akan merefresh kembali aplikasi YouTube. Kita kembali masuk ke browser, masuk ke garis 3 di kiri, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari hapus data. Di sini akan menghapus semua ya, penelusuran cache yang tersimpan, hapus data formulir, hapus semua data cache, hapus semua akses lokasi, hapus riwayat. Kita klik hapus semua, kemudian kita klik OK. Ini akan merefresh kembali aplikasi browsernya yang menyimpan sampah banyak, dan otomatis handphone akan lebih segar. Akun kita akan gacor ya. Masuk ke Chrome nih, Chrome juga hampir semua orang punya aplikasi Chrome nih. Kalau yang nggak punya, lewatin aja nggak apa-apa. Klik garis 3 kanan atas, kemudian kita klik setelan, kemudian kita masuk ke mana nih? Bentar. Kita cari dulu nih, kita cari privasi. Nah ini nih ya, benar yang privasi. Kemudian hapus data penjelajahan, kita hapus semua ya, untuk mempersegar dari aplikasi Chrome itu sendiri. Kemudian kita kembali, kemudian kita cari di sini. Saya punya browser, yang nggak punya bisa di skip, yang punya bisa ikutin cara saya ini. Kita masuk ke browser, kita masuk ke garis 3 di tengah, kemudian kita klik setelan. Di sini kita klik bersihkan catatan, lagi membersihkan data. Oke, kalau sudah begini artinya handphone Anda sudah segar, sudah mantap, dan sudah siap untuk berperang dalam dunia perojolan. Oke, untuk saran saya, cara seperti ini sebisa mungkin dilakukan setiap hari, karena faktor gacor adalah salah satunya yang paling mendasar adalah handphone Anda bekerja dengan maksimal. Untuk saran dari saya, cara ini dilakukan setiap hari karena akan menjaga performa handphone Anda sendiri. Semakin handphone Anda sensitif, sinyal Anda bagus, insya Allah akun Anda akan gacor. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih, dan semoga tutorial ini bermanfaat khususnya buat teman-teman driver online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.